Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Anis kembali hadir untuk kalian semuanya di Jaga Malam. Dan malam hari ini ada satu bintang tamu yang hadir untuk kita semuanya. Kalau kalian penasaran seperti apa sih cantiknya bintang tamu kita hari ini, kalian bisa nonton langsung siaran kita di RRI Sumeneb.net di channel YouTube-nya. Terus bisa dengerin lewat rri.co.id atau mungkin dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga bisa dengerin di 94,6 FM. Langsung aja deh kita akan kenalan sama narasumber kita di hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z. Masih seputar Gen Z ya teman Pro 2. Langsung aja kita sapa Kak Bella Apriliani. Selamat malam. Selamat malam Kak Anis dan juga selamat malam teman-teman Pro 2 Sumeneb RRI. Oke, baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Pertama kali ke RRI dan langsung masuk YouTube, keren kan? Masih deg-degan dan nggak percaya sih. Oh oke, nggak apa-apa lah. Mungkin next nanti akan ada lagi pertemuan selanjutnya dan juga masuk YouTube lagi nih buat Kak Bella. Anis manggilnya apa nih? Kak Bella atau Kak Fani? Kak Bella. Kak Bella. Dan teman Pro 2, Kak Bella ini merupakan mahasiswi aktif ya di Uniba Madura. Kalau boleh tahu nih, jurusannya apa sih Kak? Jurusan akuntansi. Sekarang semester berapa? Masih semester 2. Oh, semester 2, baru ya. Baru. Oke, nah selain aktivitas di kampus, selain kuliah, apa aja sih aktivitasnya di luar kampus? Atau mungkin di kampus sendiri ikut organisasi apa aja? Kalau di dalam kampus sendiri, saya aktif di Paguyuban Loraning Uniba Madura dan juga saya aktif di UKM English Speaking Club. Dan kalau di luar Uniba Madura, saya aktif di Paguyuban Duta Kampus Budaya Madura. Seperti itu. Kalau boleh tahu seperti apa sih Paguyuban Duta Kampus Madura ini seperti apa? Bisa dijelasin sedikit nggak? Paguyuban Duta Kampus Budaya Madura sendiri baru berdiri sejak sekarang tahun 2024 dan melakukan pemilihan perdananya. Dan alhamdulillahnya saya mendapat gelar intelijensia di Duta Budaya Madura sendiri. Oh, di paguyubannya itu ya. Tapi aktivitasnya apa aja sih biar teman-teman Pro 2 pada tahu nih di paguyubannya Kak Bella itu apa aja yang dilakukan kegiatannya? Kalau kegiatannya di Duta Budaya, kita mengambil tema merekonstruksi, mengulang kembali agar kebudayaan Madura yang hilang dapat kembali ke keadaan yang semula atau keadaan yang hakiki. Oke, jadi tetap mengeksiskan budaya Madura gitu ya. Kalau sejauh ini sudah mengadakan kegiatan apa aja nih Kak? Yang pertama kita mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah. Itu adalah program kerja pertama kita. Oh, ke sekolah-sekolah SD, SMP? SD. Oh, SD aja ya. Oke. Nah ini kali aja kan teman-teman Pro 2 penasaran seperti apa sih paguyuban yang diikuti sama Kak Bella sendiri ya kan. Kalau di kampus UKM apa English. Pinter bahasa Inggris berarti ya. Tapi jangan bahasa Inggris sama saya ya. Saya nggak tahu. Oke. Ngobrolin tentang tema kita di hari ini nih Kak ya, di malam hari ini, pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z. Kalau menurut Kak Bella sendiri, Gen Z itu apa sih sebenarnya? Kok populer banget kayaknya? Bisa dijelasin nggak Kak? Gen Z menurut saya adalah generasi yang lahir di antara pertengahan 1990 sampai tahun awal 2010. Nah, Gen Z ini biasanya hidup di lingkungan yang teknologinya sudah berkembang sangat pesat. Hidup di lingkungan yang handphone, media sosial itu menjadi teman-teman sehari-hari kita. Oh gitu, jadi nggak lepas dari media sosial, terus perangkat-perangkat seperti handphone, komputer gitu ya. Oke, berarti Kak Bella juga termasuk Gen Z? Termasuk. Bener ya, nggak bisa lepas dari handphone? Benar sekali. Oke, nggak bisa lepas dari medsos? Tidak bisa. Iya. Oke, Gen Z ini emang ya
Memang seperti itu ya, mengikuti perkembangan zaman di mana sekarang tuh sudah zamannya serba digital dan serba mudah ya untuk mendapatkan informasi. Nah, sesuai dengan tema kita di malam hari ini nih Kak nih, tentang pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z. Sebenarnya budaya seperti apa sih yang bisa mempengaruhi Gen Z dalam membentuk identitas Gen Z sendiri? Bisa dijelasin? Yang pertama itu pastinya budaya barat, kan kita menganut budaya timur. Nah, budaya barat yang saya sebagai generasi Gen Z rasakan adalah seperti adanya film anime atau K-pop yang mempengaruhi identitas Gen Z sendiri, di mana Gen Z mulai meniru cara berpakaiannya, cara bersosialisasi, bahkan cara berkomunikasi dari budaya anime itu sendiri, seperti itu. Dan juga yang saya ketahui ada komunitas-komunitas terkait pecinta anime ataupun K-pop di Indonesia. Oh, jadi menurut Kak Bella sekarang itu teman-teman Gen Z ini menganutnya kayak gitu ya, budaya barat, bukan budaya ketimuran lagi. Emang kalau Kak Bella menganut budaya apa nih? Kalau Kak Bella sendiri nih, suka anime kah? Suka K-pop kah? Atau gimana? Saya sendiri tidak suka antara keduanya karena saya pikir kalau saya terjerumus ke dalam dunia K-pop ataupun anime, saya lebih sulit mengenal diri saya sendiri seperti itu. Oh gitu, berarti Kak Bella ini tidak terpengaruh sama Gen Z kebanyakan itu ya, yang tentang K-pop, tentang anime-anime, berarti masih normal ya? Normal. Berarti yang lain nggak normal? Bukan nggak normal sih, tapi kebanyakan generasi sekarang itu sulit untuk memilah dan memilih budaya mana yang harus kita tiru seperti itu. Melainkan kebanyakan budaya negatif yang kebanyakan ditiru. Budaya positifnya itu disingkirin. Oh gitu. Emang seperti apa sih positif, yang negatif itu seperti apa? Bisa dicontohkan nggak Kak? Budaya negatif yang biasa diambil budaya 5S yang senyum, salam, sapa perlahan mulai hilang. Gitu. Digantikan dengan Gen Z itu sering main HP, kalau misalkan kumpul sering main HP. Jadi tidak ada budaya senyum salam sapa seperti itu tadi. Oh gitu. Mereka individual gitu ya. Meskipun kumpul tapi ya sendiri-sendiri. Lihat HP semua, bukan ngobrol face to face gitu ya. Oke, tapi Kak Bella sendiri ini berarti termasuk yang anti mainstream ya, karena meskipun generasi Gen Z, ya kan, benar ya, Kak Bella ini Gen Z juga kan, tapi tidak seperti Gen Z yang kebanyakan yang menganut budaya-budaya barat atau K-pop itu ya Kak ya. Bisa dikasih tahu nggak sih, kok bisa Kak Bella itu beda dari yang lain? Saya tuh sebenarnya mengikuti yang pertama untuk memperkuat kepercayaannya saya terhadap Islam, dan juga saya mengikuti kajian-kajian Islam untuk menghindari budaya-budaya barat yang mempengaruhi, yang berpengaruh negatif kepada diri saya sendiri. Saya tidak menolak adanya budaya barat atau budaya di luar Islam, tapi saya hanya menyaring budaya-budaya negatif agar pribadi saya dapat menjadi contoh bagi orang lain. Oh, keren banget ya ini. Ini yang patut dicontoh nih Kak Bella nih. Biar nggak meniru yang negatif-negatif ya. Tapi sejauh ini teman-temannya itu pergaulannya gimana Kak? Maksudnya yang se-circle sama Kak Bella itu bagaimana? Alhamdulillah, circle saya tidak terpengaruh oleh budaya barat. Mereka lebih self love. Kayak bahasa zaman sekarang tuh self love, lebih mencintai dirinya sendiri. Oh oke. Seperti apa bentuk self love-nya ini Kak? Tidak mendengarkan pendapat orang lain mengenai dirinya, tidak mengikuti ya perkembangan zaman. Sekarang kan standar yang harus dipenuhi dalam sebagai wanita di Indonesia kan banyak. Jadi saya dan juga teman-teman saya saling mengingatkan untuk selalu untuk tidak mendengarkan
apa yang menjadi standar seperti itu. Lebih menjalani kehidupan yang apa adanya. Oh begitu. Tapi mungkin kalau menurutnya Anis ya, tetap kita mengikuti perkembangan zaman, tapi ya diambil yang positif-positif aja. Kalau yang negatif-negatif jangan ditiru, jangan diaplikasikan kehidupan kita gitu ya. Oke, nah teman Pro 2 nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya barengan sama Kak Bella. Masih tentang dengan tema hari ini yaitu pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z. Stay tune terus barengan kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 dan masih barengan Anis dan juga ada Kak Bella ya yang menemani malam hari kamu. Oke, tadi kita masih ngobrolin seputar pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z, yang mana Kak Bella ini juga merupakan Gen Z yang ini ya, kekinian ya. Oke, dan teman-teman juga pasti banyak yang generasi Z ini ya Kak ya. Oke. Tapi kan sekarang itu sudah banyak media sosial, kemudian sekarang tuh zamannya digital, kemudian informasi itu bisa mempengaruhi kita ya sebagai anak-anak muda nih. Dan kalau boleh tahu nih, kalau dari Kak Bella sendiri sebenarnya seberapa berpengaruh apa sih media sosial ya untuk Gen Z sendiri dalam membentuk ya identitasnya Gen Z lah ya. Karena sekarang kan media sosial tuh banyak banget, kalau video langsung gampang diedit, diambil ya, disebar, itu gampang banget. Nah kalau menurut Gen Z sendiri gimana? Sebagai Gen Z, Kak Bella bagaimana? Tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap identitas Gen Z. Karena media sosial seperti TikTok, Instagram itu kalau misal ada konten yang menurut Gen Z kita senang dengan konten tersebut, itu langsung menjadi trending seperti itu. Nah seperti contoh yang tadi saya sebutkan, bahwa kayak anime, kayak K-pop itu kan, kebudayaan di sana langsung diambil oleh pecinta-pecinta K-pop dan anime tanpa menyaring hal-hal yang negatif dan positif seperti itu. Oke, tapi kalau menurut Kak Bella sendiri, sebenarnya yang bisa diambil dari budaya-budaya luar ya, bukan budaya Indonesia, itu apa sih yang bisa ditiru gitu loh ya? Seperti apa? Kalau sebagai Gen Z, nah ini Gen Z ternyata lebih peduli isu lingkungan, tentang kesetaraan gender, tentang juga keadilan dan sudah lebih memperhatikan hal tersebut. Karena dari budaya-budaya Barat yang sudah kita ketahui dari TikTok dan Instagram, dari media sosial kita perlu menyaring hal-hal tersebut sehingga membentuk karakter, di mana karakter itu dapat meningkatkan kebudayaan dalam diri kita. Oke. Mungkin Gen Z sekarang itu harus banyak kegiatan ya. Jadi nggak cuman misalnya seperti Kak Bella nih, Kak Bella kan mahasiswi ya, banyak tugas-tugasnya juga kuliahnya, tapi tidak menutup kemungkinan kan untuk beraktivitas di luar kampus, kayak paguyuban ya, kemudian ada yang di kampus acaranya. Tapi BTW kalau menurut Kak Bella nih, sebenarnya aktivitas apa aja sih yang bisa diikuti sama Gen Z sekarang itu, yang bisa melakukan hal-hal yang positif lah ya, sesuai dengan budaya kita, tidak melulu mengikuti budaya-budaya luar. Yang pertama, kalian bisa mengikuti ada paguyuban Duta Budaya Madura yang
pertama kali baru didirikan, dan juga ada paguyuban Duta Budaya Jawa Timur, Kak. Itu sudah terkenal seperti itu. Ada juga paguyuban Duta Budaya Indonesia seperti itu. Itu akan meningkatkan kebudayaan dalam diri Gen Z seperti itu. Dan juga mungkin Gen Z perlu mengikuti acara-acara sosial seperti volunteer, meningkatkan kesadaran sosial di lingkungannya. Oke. Tapi kalau boleh tahu duta budaya tadi ya, Duta Budaya Jawa Timur, kalau Kak Bella sendiri ikut? Paguyuban Duta Budaya Jawa Timur masih proses buka gitu. Masih dalam proses. Tapi sudah ada rencana kan apa aja kegiatan yang mau dilakukan? Sudah ada boleh rencana. tahu nggak sih apa aja biar teman-teman Pro 2 ini juga pada tahu, atau nanti pengen daftar masuk di paguyubannya? Untuk mendaftar di paguyuban Duta Budaya sendiri, kalian harus mengenal budaya kalian sendiri. Misalkan saya dari Madura, berarti saya harus menguasai budaya yang ada di Madura. Selain itu, kalian juga harus mempunyai beauty. Beauty di sini artinya kecantikan, namun bukan dari fisik ya, dari dalam juga, dari hati kita. Inner beauty. Iya, benar. Oke. Terus juga ada behavior, perilaku kita, attitude kita terhadap sesama paguyuban duta dan juga kepada masyarakat. Yang ketiga ada brand, kepintaran, seperti tentang wawasan umum. Saya sebagai Duta Budaya Madura bukan hanya harus tahu tentang kebudayaan Madura, tetapi juga pengetahuan umum seperti itu. Harus pintar begitu Iya. ya. Tapi kan kalau yang tidak pintar boleh juga kan masuk kan? Boleh. Dan Kak Bella ini sejauh ini kan tadi sempat sosialisasi ya ke sekolah. Terus rencana untuk kedepannya kegiatannya apa aja sih sebagai Gen Z nih? Saya karena sebagai Gen Z, di mana media sosial sangat berpengaruh. Nah, saya sendiri membuat konten-konten positif tentang kebudayaan. Ada di Instagram saya, di mana saya memperkenalkan budaya Madura yang ada, seperti Tongtong, Museum Keraton Sumenep, di mana itu museum yang satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Berarti mempromosikan budaya yang ada di Madura. Karena kebanyakan kan stigma negatif dari masyarakat luar terhadap Madura itu sangat-sangat miris seperti itu. Mirisnya seperti apa nih kalau boleh tahu? Stigma negatif yang melekat pada orang Madura yang pertama kan kekerasan, seperti carok, dan juga suaranya bahasa Madura itu dikenal dengan suara yang keras. Oke, jadi ya ini tugas-tugasnya Gen Z ya, biar Madura itu dikenal lebih baik lagi. Tapi sejauh ini kan ya ada beberapa sih yang berpikiran negatif, tapi ada banyak juga yang berpikiran positif ya tentang kita gitu ya. Kalau sejauh ini yang masuk dalam paguyuban Duta Budaya Madura ya, itu Gen Z juga atau ada generasi-generasi yang lebih senior atau yang lebih muda ada? Kalau di paguyuban Duta Budaya Madura itu generasi Z semua, seusia saya sih. Oh, Gen Z semua. Iya, berarti emang khusus untuk Gen Z gitu. Wah, keren ya. Jadi ternyata sudah ada perkumpulannya sendiri lah ya untuk Gen Z sekarang. Kalau sekarang tuh udah banyak yang masuk di paguyuban atau enggak? Sudah banyak, sekitar lebih dari 20 orang. Iya, yang pasti sih banyak kegiatannya juga ya. Next nanti bakal ada beberapa event lagi nggak ini ke depannya? Bakal ada, Kak, karena tema dari paguyuban Duta Budaya sendiri kan merekonstruksi generasi Z dalam mengembalikan kebudayaan Madura yang hakiki seperti itu. Keren banget ya sebenarnya. Visi misinya itu keren gitu ya. Tapi semoga aja nanti ke depannya banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama generasi Z saat ini ya, biar lebih bermanfaat lah bagi masyarakat ya kan. Meskipun muda tapi harus kreatif dan ya itu harus bisa memperkenalkan budaya Madura ke kancah nasional ataupun internasional nantinya. Boleh tahu nggak sekarang itu kalau di akhir tahun nanti ada rencana apa? Kalau di akhir tahun sendiri kan
baru didirikan ya Kak, paguyuban ini. Kami masih akan melakukan malam keakraban biar kita semua tahu, dan juga akan merencanakan proker-proker selanjutnya. Proker yang kami masih susun itu sosialisasi terhadap sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin kelanjutannya karena akan ada rapat selanjutnya seperti itu. Next ya, kita tunggu aja ya event-event selanjutnya dari Paguyuban Duta Madura ini. Nah, kembali lagi ke topik nih tentang pengaruh budaya terhadap identitas dan juga nilai Gen Z saat ini. Sebenarnya tantangan bagi generasi Z sekarang itu ya dalam membentuk identitas mereka sendiri itu apa? Ada tantangannya nggak sih? Sebenarnya banyak sih. Oh, Kak, banyak ya. Oke. Kalau menurut Kak Bella gimana? Menurutnya saya generasi Z belum mampu antara budaya baru dengan budaya tradisional yang ada untuk menyeimbangkan antara keduanya. Terkadang kita sebagai generasi Z condong ke budaya baru, terkadang juga condong ke budaya yang tradisional seperti itu. Kita sebagai generasi Z harusnya mampu menyeimbangkan keduanya agar kebudayaan tradisional tidak hilang orisinalitasnya seperti itu. Jadi biar tetap eksis ya. Tetap eksis. Baik bagi kita ataupun oleh masyarakat Madura sendiri yang lain. BTW ini kan Gen Z berarti paling muda itu umur berapa? 20? Ya 20. Oke. Ini kan masih muda ya, itu hitungannya masih muda ya. Tapi kalau boleh tahu nanti next kegiatan tuh ada rencana nggak yang pasarnya tuh untuk generasi-generasi yang lebih tua? Kalau generasi lebih tua ini kan oke lah, masih ada lah yang peduli dengan budaya kita sendiri. Tapi kan ada juga nih yang sudah terkontaminasi juga dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya K-pop tadi kata Kak Bella. Nah, itu gimana? Kalau mungkin dari kita kan generasi Gen Z bisa memberitahu kepada orang tua kita atau mungkin kakak yang lebih tua dari kita untuk mensosialisasikan kebudayaan yang ada agar mereka juga memiliki pola pikir bahwa tidak semua budaya baru langsung kita adopsi tanpa pemilihan yang benar seperti itu. Dan kan Gen Z ini terkenal dengan kreativitasnya ya. Pasti banyak sih ide-ide untuk membuat konten-konten ya kan, untuk tetap mengeksiskan budaya Madura. Kalau boleh tahu sekarang itu selain media sosial TikTok mungkin ada lagi nggak media sosial yang jadi ini tempat promosi kalian? Kalau paguyuban sendiri ada YouTube-nya dan juga ada TikTok-nya. Namun untuk saya pribadi, saya masih mempromosikan budaya Madura melalui Instagram saya seperti itu. Oh, masih pribadi gitu ya? Masih pribadi. Iya, tapi kan tetap nanti kita tetap mempromosikan Madura lah ya. Intinya seperti itu loh teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya yang sekarang masih muda, yang merupakan generasi Z, jangan malas ya untuk tetap mengakui budaya-budaya kita, apalagi budaya Madura. Budaya Madura dulu deh, nggak usah budaya-budaya Indonesia yang lain misalnya. Jadi budaya Madura itu biar tetap eksis, kalian juga harus turut andil ya di zaman digital sekarang. Apalagi sekarang itu zamannya sudah mudah banget. Kalian gampang banget sih mendapatkan informasi atau mungkin video-video ya, itu gampang banget. Diedit pun juga gampang ya. Banget. Disebar pun juga gampang. Jadi tinggal kalian aja seberapa kreatif sih kalian dalam mempromosikan budaya Madura di kancah nasional ataupun internasional. Oke, nanti bisa ya sampai internasional ya. Bisa diusahakan. Ya? Oh, diusahakan. Oke, karena masih baru memang ya. Paguyubannya baru, jadi masih dalam proses. Semoga aja nanti paguyubannya Kak Bella ini bisa tetap aktif lah ya. Jadi nggak melempem, maksudnya tiba-tiba melempem, nggak ada acara, nggak ada event, tapi tetap eksis aja. Jadi tetap mempertahankan visi dan misi di awal ya kan, dalam membutuhkan paguyubannya sendiri. Oke, di akhir nih bisa kasih ini nggak tips-tips ke teman-teman Pro 2 nih, ke teman-teman Pro 2 gimana sih dalam menghadapi berbagai macam budaya yang ada sekarang yang masuk ke Indonesia, tapi kita itu tetap bisa mengambil hal-hal yang positif. Saya mengajak seluruh generasi Z di Indonesia, khususnya di Pulau Madura,
untuk selalu membuat konten positif atau menonton konten-konten yang positif tentang kebudayaan. Karena budaya sejatinya adalah jati diri kita. Mau bagaimanapun, budaya yang buruk bisa diganti menjadi lebih baik dengan pemikiran-pemikiran Gen Z. Karena pemikiran Gen Z itu sudah didukung dengan kecepatan informasi melalui teknologi yang kita gunakan sekarang, seperti itu. Oh, oke. Semoga bisa dipahami ya sama semua teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan atau mungkin nonton kita di channel YouTube-nya RRI Sumeneb. Nah, jangan lupa kalian boleh banget ya kalau pengen komen-komen di YouTube-nya kita atau di live chat-nya RRI Digital. Nanti kita akan kasih ini ya, feedback gitu lah. Oke, terima kasih deh untuk Kak Bella di malam hari ini sudah menemani Anis ya di Jaga Malam. Next mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin kita nanti ada tema-tema baru yang mau dibahas. Dan di malam hari ini cukup sekian dulu ya teman Pro 2. Aku Anis. Aku Bella. Ya, kita pamit dulu. Bye-bye. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.